Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadratun Na'im. Kali ini tentang al-adab ma'ar rasuli, adab bersama Rasul, adab terhadap Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Amal adab ma'ar rasulillah fayakni kamala taslim lahu wal inqiyad li amrihi wa talaqqi khabarihi bil qabul wa tasdiq. Yang dimaksudkan dengan adab kepada Rasulullah adalah kamalu taslim, penyerahan diri secara sempurna, tunduk kepada perintahnya dan menerima berita dari Rasulullah dengan qabul dan tasdiq. Ya, qabul menerima, tasdiq membenarkan. Jadi berita-berita dari Rasulullah harus kita benarkan. Sebenarnya menjadi persoalan kita kalau terhadap Rasul ini sahih atau tidak sahih. Ya, hal serupa tidak kita dapati dalam Quran. Kalau kepada Quran kan tidak kenal sahih tidak sahih ya. Karena Quran itu mukjizat diterima oleh umat Islam seluruh dunia. Dari surat Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, kalau hadis berbeda. Hadis itu menggunakan klasifikasi. Ada yang sahih, ada yang hasan, yang dhaif. Nah, itu persoalan pertama. Yang kedua, persoalan kedua, para ahli hadis juga kadang dalam klasifikasinya ini tidak sama. Ada yang menganggap satu hadis ini sahih, tapi yang lain menganggap hasan. Nah itu, jadi lebih dari Quran. Ya, ulama hadis itu menghabiskan energi lebih daripada mempelajari Al-Quran, karena itu kesulitan itu. Contohnya Albani itu juga sudah menulis buku silsilah hadis sahihah, silsilah hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif menurut versi beliau. Tapi ulama nggak semuanya terima dengan tulisan Albani. Albani ini tipe orang yang autodidak. Jadi dia saking seriusnya, hafalannya kuat. Orang nggak terima itu karena nggak ada gurunya. Jadi dianggap tidak formal gitu ya. Seperti Anda belajar tidak lewat fakultas, tapi yang ngerti gitu. Nah ini banyak yang memberikan kritik pada beliau. Kita kembali ke sini. Wa minal adab ma'ar rasul alla yataqaddam baina yaday bil amrin wala nahyin wala idzin wala tasarruf hatta ya'muru huwa wa yanha wa ya'dzan. Adab kepada Rasulullah tidak boleh mendahului beliau, baik dalam bentuk larangan, izin atau bertransaksi sampai ada perintahnya. Allah menyatakan ini dalam surat Al-Hujurat ya,
ayatnya berapa nggak disebut ini. Bunyinya begini. Mungkin ayat-ayat awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului baina yadayillahi wa rasulih, di depan Allah dan Rasulnya. Oh ya, ada ayat. Nanti ada lagi, la tarfa'u aswatakum, jangan kau keraskan suaramu. Ya, ancamannya apa? Akan gugur amalnya. Wa hadza baqin ila yaumil qiyamah, ini berlaku sampai hari kiamat. Walam yunsah, dan tidak dinasah, ya, tidak diamandemen. Fataqabdum baina yadai sunanihi ba'da wafatihi kal taqaddum baina yadai fi hayati. Tidak boleh ngelunjak saat hidup, itu juga berlaku yang sama setelah kematiannya. Ya. Wala farqa bainahuma, tidak ada beda. Indadhi aklin salim, menurut orang yang punya akal selamat, ya. Qala Mujahid rahimahullah, la taftatu. Kata Mujahid, tafsir dari ayat ini adalah la taftatu, janganlah kamu berfatwa ala Rasulillah, di sepanjang di depan Rasulullah. Jadi artinya janganlah kita berfatwa, mengeluarkan pendapat sementara ada hadis. Sudah ada hadis, kita berfatwa lagi. Qala Abu Ubadah, taqul Arab la taqaddam baina yadayil imam wa baina yadayil ab ala ta'jilu bil amri wan nahi. Kata Abu Ubaidah, pengertian jangan mendahului imam, jangan mendahului orang tua, artinya kamu jangan jalan di depan mereka. Kalau imam, jangan berdiri melebihi imam. Itu artinya. Bil amri wan nahi, baik dengan perintah maupun larangan. Ya, itu berarti ngelunjak. Sama dengan kita mengeraskan suara, sama dengan imam. Nggak boleh. Kalau mau balik boleh. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau ditunjuk ya. Karena waktu itu sebenarnya terjadi di Masjidil Haram karena tempatnya luas dan belum ada pengeras suara. Ya, sebenarnya sekarang sih nggak dibutuhkan lagi. Cuma kan kita nggak bisa memastikan apakah pengeras suaranya itu berjalan dengan baik atau tidak. Ya. Kita nggak pernah, seperti saya begini kan, saya nggak tahu nih apa terdengar oleh saudara apa enggak, ini aktif apa enggak kan, nggak tahu ini. Sayanya, kalau kalian tahu, ya kan, sehingga mubalik itu di sana itu diperlukan itu. Jadi asal muasalnya karena tidak ada sound system, tempatnya begitu luas, yang di belakang nggak terdengar, jadi perlu dikeraskan. Nah, kalau kita sekarang ada orang yang tertentu tidak ada perintah, dia ngerasin kayak imam, itu nggak boleh sebenarnya. Ya, di masjid ini sudah berjalan dengan baik. Artinya sistemnya sudah terbangun dan butuh waktu yang panjang untuk mencapai begini, ini puluhan tahun. Ya, semua saudara-saudara yang ngisi masjid ini udah tahu. Saya berandai-andai kajian itu bisa dipindah orangnya, bukan tempatnya. Contohnya Anda hadir seperti saya ini. Kan sekarang di sini. Ya. Nah, kita mufakatan, kita ke sana gitu loh, membentuk begini. Tapi Anda kalau nilai jihadnya lemah ya susah. Kalau saya dulu kan semangat karena punya negara asing. Sekarang nggak perlu, negara kita negara NKRI. Semangatnya harus tetap sama. Jihad harus tetap jihad. Membangun
meramaikan Islam, mendakwahkan Islam. Jadi kita jangan dakwah di sini saja. Seperti kita ini kan sekarang di sini nih, sekarang dipindah ke sono no. Kita pada ke sono membentuk begini lagi supaya orang sana ngelihat berapa kali gitu kan. Itu saya terbiasa dengan mahasiswa biasanya. Nah, di Asalam biasanya kan lama-lama sepi tuh Asalam karena penduduknya pada pensiun, pulang dan sebagainya. Tapi masjidnya megah, gede itu kan. Tapi lama-lama orangnya nggak ada karena ya KS begitu terus pada pensiun. Sayang gitu. Maka mahasiswa pada ke sana. Mereka memutar, membentuk halaqah, masing-masing baca ayat. Nah, setelah baca ayat semua dua, ya. Nah, barulah tausiah. Pengajian seperti ini perlu dicontohkan gitu. Ya, tapi kalau Anda kan udah nggak kuat untuk halaqah, gitu, harus sender, ya udah faktor usia. Saya seumur begini masih tahan. Jadi yang udah nggak kuat-kuat itu pada berdiri. Wong cuma segini kok lebih tinggi. Kita kan harus sama dengan yang hadir. Jangan merasa lebih kan. Kecuali kalau memang yang hadir banyak sehingga nggak kelihatan. Kalau di BBS itu permanen loh. Anda lihat permanen. Senderannya permanen, bukan di situ Pak, di tengah. Coba berkunjung ke sana. Saya pernah nyuruh anak kecil, sini gotongan, berat ya bukan. Ternyata itu dipantek. Jadi nggak tahu dipantek sebagainya, pokoknya beratnya bukan main sender, nggak bisa dirubah. Jadi ada di tengah begini. Ya, kalau saya mereka sediakan bangku juga ya, karena nggak ada pilihan, tapi permanen di sini. Jadi nggak digeser-geser, cuma sedikit aja. Ya sudah, itu kemauan mereka di tempat-tempat tuh begitu. Mungkin yaitu selain saya udah ngeluh karena faktor usia. Yang dikeluhkan oleh banyak ustadz itu kebanyakan satu, ya, gula darah. Dan ustadz ini kan terbiasa baca kitab, suguhannya kebanyakan manis. Mereka nggak sadar faktor usia terus meningkat, kurang periksa, paling anti itu, apalagi mengharamkan BPJS. Waduh. Paling anti periksa-periksa itu. Meskipun dia badannya kuat, tapi ke jarum suntik takut ya bukan baik. Orang boleh keker gitu, tapi kalau giring suntik, bab suntik takut ya bukan baik. Itu sudah kenyataan. Ya, kita faktor usia itu begini, nggak bisa lepas dari pantauan obat karena tubuh kita ada zat-zat tertentu yang tadinya bisa diproduksi oleh tubuh kita, tapi karena faktor usia dia nggak produksi lagi, maka harus dibantu dari luar. Itu persoalannya. Karena faktor usia, jadi harus dibantu dari luar. Kalau nggak dibantu dari luar akan bermasalah. Ya, seperti Anda tekanan darah tinggi, terbiasa. Kalau nanti nggak diobati ya nanti nggak sadar bisa stroke. Sekali stroke, nggak bisa ada aktivitas sudah. Akan menyesal nantinya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi adab bersama Rasul itu jangan ngelunjak. Ya, taqaddum itu ngelunjak. Lunjak itu bagaimana? Nah, tadi itu wa mina adab alla turfa aswat fauqa sautihi fa innahu sababu khutubil amal, hubutil amal, karena menjadi sebab gugurnya amal kalau kita ngelunjak. Fama dzannun bi raf'il ara wa tatabu'il afkar ala sunanihi wa maja'abihi. Kalau kita mengeraskan suara saat Rasulullah hidup saja tidak boleh, bagaimana dengan pikiran? Ya, Rasulullah punya pendapat, kita punya pendapat. Lalu kita menyingkirkan pendapat dari Rasulullah yang dituntun oleh wahyu, sementara kita tidak. Itu menurut catatan para pengarang ini, itu lebih dari sekedar mengeraskan suara. Kalau kita mendahulukan pendapat kita,
ya, mengenyahkan pendapat Rasulullah. Ya, seperti Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu dolalah. Itu yang ngomong Rasul, bukan mbah saya, bukan. Yang ngomong Rasul kan secara lurus gitu, setiap bid'ah itu sesat. Enggak juga, itu kata umatnya. Umatnya ngomong enggak juga. Wah, itu kan Rasul yang ngomong. Jadi kalaupun kemudian kita mengartikan bid'ah beda dengan Rasul, itu boleh. Mungkin bid'ah yang dimaksud Rasul berbeda dengan kita. Tapi kalau pernyataan Rasul setiap bid'ah itu dolalah, itu yang ngomong Rasul. Kita hanya melanjutkan saja. Ya, jadi kita harus bisa bedakan mana wahyu, mana budaya. Mana wahyu, mana budaya. Ini juga diterangkan mana akhlak, mana adab. Kemarin sudah dijelaskan, adab itu adalah akhlak plus budaya. Akhlak itu hanya berdiri di 4 pilar. 1, tidak menyakiti, tidak mengganggu orang. Yang kedua, membantu. Yang ketiga, sumringah. Senantiasa ramah pada setiap orang. Yang keempat, sabar. Nah, cara nggak menyakiti orang itu pada setiap momen berbeda-beda. Ya, contoh orang Jawa, kalau tidak menyakiti itu, mau berlalu depan orang manggut begitu. Tapi di tempat lain nggak perlu manggut, lurus saja begitu. Nah, tapi orang Jawa melihat kalau lurus di depan kanan kiri orang lewat itu dianggapnya nggak sopan. Contohnya gitu. Nah, itu kita harus melihat di mana kita berada. Kalau kita nggak sengaja, saya kira nggak begitu, yaitu Allah ampuni. Namanya kita tetap berakhlak tapi belum beradab. Ya, jadi yang diinginkan itu beradab. Maka ini caranya gimana? Itu tadi, jangan ngelunjak. Wa minal adab ma'ahu ala yaj'a du'ahu ka du'ai ghairihi. Jangan memanggil Rasul seperti memanggil orang lain. Nah, ini dalam surat berapa ini? Enggak disebut ini. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Janganlah kamu menjadikan panggilan kepada Rasul sesamamu seperti kamu memanggil kepada sesama. Jadi kita manggil Rasul, ya, jangan disamakan dengan memanggil sesama kita. Ini pernah terjadi, sahabat yang punya karakter suara keras, akhirnya undur diri, nggak pernah ke masjid. Khawatir nanti amalnya gugur. Rasulullah bertanya, kenapa kamu sekarang nggak pernah berkunjung? Takut ya Rasulullah. Katanya saya nggak boleh meninggikan suara. Saya kalau ngomong biasanya tinggi, udah kebiasaan. Oh, yang dimaksud bukan itu. Nah itu. Ya, jadi bukan dalam volume, tapi itu ngelunjak itu. Wa minal adab ma'ahu annahum idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in min khutbatin au jihadin au ribatin lam yadhhab ahadun minhum madhaban fi hajati hatta yasta'dinu. Salah satu adab kepada Rasulullah, kalau ada urusan jami', urusan jamaah, ya, mereka tidak pergi sebelum minta izin. Dalam surat ini enggak disebut nih ayat. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Ayatnya gitu. Sesungguhnya orang mukmin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan jika mereka sedang bersama Rasul, ya, karena suatu urusan jamaah, lam yadhhabu, mereka tidak pulang, mereka tidak pergi hatta yasta'dinu, sebelum minta izin. Nah, itu salah satu sopan santun. Wa minal adab ma'ahu alla yastaskila qaulahu bal yustaskal ara liqaulihi. Salah satu adab kepada Rasulullah, jangan membenturkan sabda dengan pendapat. Tuh. Ya, hadis dibenturkan dengan pendapat. Jangan, ya. Sebab hadis punya kekuatan di atas pendapat.
Wala yu'arid nasuhu bikiyasin. Jangan kita membenturkan nas itu redaksi ya, dengan kias. Bal tudarul aqisah wa tuluqiya linususi. Bahkan kias-kias itu harus dihancurkan karena ada hadis. Jadi kita boleh berpendapat kalau tidak ada nas. Ya, atau nasnya itu multi tafsir, bisa begini bisa begitu. Nah, itu berarti boleh. Tapi sepanjang nasnya qat'i, ya, kita tidak boleh mengeluarkan pendapat. Wala yuharraf kalamuhu an hakikatihi. Begitu juga tidak boleh dirubah kalam Rasulullah dari hakikatnya. Likhyalin, karena khayalan tuh. Yusammihi ashabu ma'kulan, yang sering disebut logis, makul katanya. Ya, jadi dia mengenyahkan hadis dengan mengatakan, oh ini yang lebih cocok ini. Nah, nggak sadar dia telah melawan Rasulullah SAW. Wa anis sawab mazulun wala yaqafu qabulu ma jaa bihi rasul ala muwafaqati ahad. Jadi karena jangan cocok kepada seseorang lalu kita enyahkan. Faqulu hadza min kilatil adab ma'ahu. Ini termasuk kurang ajar. Kila itu kurang, adab itu ajar, kurang ajar. Ya, sikap kurang ajar pada Rasulullah. Wa huwa ainul jaza, ainul jur'ah. Ini termasuk ain dari jur'ah. Jur'ah itu ngelunjak. Wa rasul adab ma'ahu kamalu taslim lahu wal inqiyat li amrihi wa talaqi khabari bil qabul wa tasdiq. Tuna ayyuhamilau mu'arid khiyalin batilin. Jadi sama ini pendapatnya ya. Yusami ma'kulan. Nah, ini pendapat yang sama tadi, kayak tadi. Jadi kata Ibnu Qayyim, walaqad khatabat yauman ba'du akabiri mau haula. Faqultu lahu sa'altuka billah law qudira anna Rasulullah hayyun baina adharina. Wa qad wajahna bi kalamihi wa bi khitabi. Akana fardan alaina an tabi'ahu min ghairi an na'zau alayya ala ghairi kalami. Kata Ibnu Qayyim, dia pernah bicara dengan seseorang, mungkin kalau Rasulullah hidup, nah, kata orang itu, Rasulullah akan memenangkan pendapat kami, katanya. Kata ini Ibnu Qayyim, pernah dia berhadapan dengan orang seperti itu. Nah, ya. Jadi orang itu ngomong, wah Rasulullah sudah meninggal aja. Kalau masih hidup pasti dia akan membela pendapat kami. Padahal pendapat Ibnu Qayyim ya menyampaikan tentang hadis. Maksud dia itu mungkin ini pendapatmu aja, padahal ini hadis. Sami'nahu minhu ala arannis wa qulim faqala bal kana al fardu al mubadara ila al imtithal min ghairi iltifat ila siwahu. Bahkan yang harus menurut Ibnu Qayyim kita mubadarah. Mubadarah itu tanpa pikir panjang, kita harus mendahulukan hadis. Wa idza kana minal adab fi hayati ala narfa'a aswatan fauqa sautin nabi. Surat Al-Hujurat ayat 2 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengeraskan suaramu melebihi suara nabi. Fa inna mina adab ma'au ala tarfa aswat fauqa sautihi fa innahu sababun li hubudi a'mal. Mengeraskan suara di depan Rasulullah itu akan menggugurkan amal. Famazon bi rafil ara. Bagaimana pendapatmu kalau kita mengunggulkan suatu pendapat? Ini diulang sama dia ini. Apa jangan-jangan halamannya diulang? Oh enggak, ini sama. Dia mengucapkan 2 kali. Ya. Nah, kita selanjutnya Yang ketiga adalah adab ma'al khalqi. Adab kepada sesama. Kalau tadi kepada Allah, kepada Rasul ya. Yang ketiga beradab kepada sesama. Wa amal adab amal khalqi fa huwa muamalatum ala ikhtilafi maratibihim. Nah, ini tergantung. Jadi kalau Rasul kan satu, Allah satu, Rasul satu. Tapi kalau orang banyak,
Ya, yang dihadapi banyak orang ini, maka martabatnya berbeda-beda kata di sini. Ya, karena tadi Rasul kan cuma satu, Allah cuma satu, nggak begitu susah. Tapi kalau orang jumlahnya banyak, maka bima yaliqu bihim harus disesuaikan. Tuh. Falikulli martabatin adab, setiap momen ada martabatnya. Wal maratib fiha adabun khas. Contohnya gimana? Fama'al walidain, pertama kepada orang tua. Maksudnya bapak ibu kita, bukan orang yang sudah tua, bukan. Maksudnya orang tua di sini bapak ibu kita. Ya, adabun khas lil abi minhuma adab huwa akhasu bihi. Kepada ayah punya adab berbeda dengan ibu. Wa ma'al alim, kepada guru adab akhar, adab yang berbeda. Wa ma'as sultan, kepada sultan, kepada pemerintah, ya. Adabun yaliqu bihi, ada adab yang sesuai dengannya. Walahu wa ma'al akran, begitu juga sesama teman. Adabun yaliqu bihi. Kemudian wa ma'al ajanib, pada orang asing yang kita belum kenal, itu juga ada adab yang berbeda dengan adab kepada teman. Begitu juga adab kepada tamu. Ghaira adabi ma ahli baitihi, berbeda dengan yang bukan tamu. Falikuli halin adab, falil akli adabun, makan ada adabnya. Syarab ada adab, minum ada adabnya. Wali rukub, menaiki kendaraan ada adabnya. Wadukhul wal khuruj, masuk dan keluar ruangan ada adabnya. Safar ada adabnya. Mukim ada adabnya, tidur ada adabnya. Oh, banyak ini. Walil tabawul, kencing ada adabnya. Kalam, ya, ngobrol ada adabnya. Diam ada adabnya. Waduh, semua ada adabnya. Adabul mar'i inwanun bi adatihi wa falahihi. Adab seseorang ini menjadi tanda bagi sa'adatihi, kebahagiaannya. Jadi orang yang beradab itu akan bahagia. Wakilati adabi unwanu syaqawatihi. Sementara kurang adab, ini menjadi tanda kecelakaan. Ya. Wa masujiba khairud dunya wal amra bi misli adab. Maka tidak ada manfaat yang lebih besar daripada adab. Ini panjang sekali ya. Cerita tentang keunggulan adab. Inna husnul adab fahuwa maqamul iqtida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Indahnya beradab itu adalah maksud daripada meneladani Rasulullah. Jadi dari ketiga ini, ya, klasifikasi garis besar Islam. Garis besar Islam kan ada tiga: akidah, syariah, dan akhlak. Pernah ditanyakan pada Rasulullah, apa amal yang paling cepat menyampaikan saya ke surga? Rasulullah mengatakan husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini penjelmaan dari akidah dan syariah yang benar. Nah, di luar sana ada orang yang beradab baik, tapi tidak berdiri di atas akidah dan akhlak. Akidah dan syariah. Dia berakhlak. Contohnya orangnya humanis, suka menolong, tapi nggak sholat. Bukan itu yang dimaksud. Orangnya baik, nggak suka menyakiti, suka membantu, ya, ramah, sabar, pinter, tapi nggak sholat, tidak beriman. Nah, bukan itu yang menjadi teladan. Inna hadza huwa maqamun man arada al-khuluq bi akhlaqi syar'i al-hanif wa ta'addab bi adabillah allati adabiha ibadahu fi kitabil karim. Wa ma tasafa bi Rasul al-Karim. Haitsu qal, Allah menyatakan kepada Rasulullah, ya, dalam surat Al-Qalam, surat ke berapa? 68 ya. Ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. Yang menyampaikan ini Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikan ini Allah. Jadi Allah ngalem Nabi Muhammad. Nah, ya, itu sangat luar biasa apresiasinya ya.
Wa wasafat khuluqahu ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha bi qauliha. Suatu saat orang datang kepada Aisyah karena tidak pernah menyaksikan Rasulullah. Mereka bertanya, bagaimana akhlak Rasulullah selama menjadi suami? Maka Aisyah menjawab, fa inna khuluqa nabila kanal Quran. Akhlak dari Nabi Allah adalah Quran. Jadi kalau Anda baca Quran, ya, maka dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anil Quran qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, inna hadzal Quran ma'dabullah fata'alamu min mandubatihi. Tentang Quran Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya Quran ini adalah ma'dabullah, ma'datullah, ma'dubatullah. Quran ini adalah sajian Allah. Ya. Quran ini adalah sajian Allah, fata'alamu min ma'dubatihi. Maka pelajarilah. Ya, jadi Quran itu hidangan Allah. Anda pelajarilah. Sebab kalau Anda betul-betul menjalankan isi Al-Quran, maka Anda akan menjadi orang yang terhormat. Wallahu alam. Panjang sekali nih kita ke kitab Riyadhus Shalihin. Nah ini kalau kitabnya lebih dari satu enak, bosan jadi ganti. Kali ini kita akan menyampaikan petikan dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Ini adalah syarah kitab Shalihin yang paling besar yang saya tahu. Nah, ini nama kitabnya Al-Kunuz min Riyadhis Shalihin. Ya. Ditulis tidak kurang dari 100 ahli dengan berbagai latar belakang. Ada ahli jiwa, ahli sastra, ya, ahli kesehatan. Ini ngumpul jadi satu, mengarang kitab ini. Hadis yang dipetik ini 1320, diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Dari Samurah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ra'aitul lailah rajulaini. Semalam saya bermimpi. Ya, dalam mimpinya itu Rasulullah melihat dua laki-laki atani datang kepadaku. Fasa'ida bi asyajarata. Lalu keduanya mengajak aku terbang, naik ke gunung, pohon. Fa'adkhalani daran. Lalu aku dimasukkan ke satu tempat. Hiya ahsan. Tempat itu sangat indah. Wa afdal, dan lebih baik, lebih utama. Lam ara qad ahsana minha. Saya belum pernah melihat tempat seindah itu. Yang dalam mimpi ya. Qala, kedua yang mengajak saya itu berkata, amma hadidar, tempat ini adalah darus syuhada, adalah tempat untuk orang syahid. Ya, hadis diriwayatkan Bukhari, wa huwa ba'du min hadits tawil. Ini potongan dari hadis yang panjang. Fihi anwal ilmi sayati. Nanti akan disampaikan potongan berikutnya, insyaallah. Apa kesimpulan dari hadis ini? Kesimpulan hadis ini memberikan 3 inspirasi pada kita. Pertama, maudu'atud da'wah ru'yan nabi haq. Salah satu objek dakwah kita, materi dakwah kita adalah meyakini mimpi Nabi adalah benar. Ya. Yadhadu dzalika fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini zahir pada ucapan sabda Nabi, ra'aitu laila rajulain. Saya bermimpi berjumpa dengan dua laki-laki datang kepadaku, lalu mereka ngajak ke suatu tempat. Ya, katanya ke pohon. Lalu mereka berdua memasukkan aku ke satu tempat yang sangat indah. Dan menurut saya paling bagus. Indah dan paling bagus. Sumalam arakat asana minha, yang belum pernah saya lihat lebih daripada itu. Faqad ra'a Rasulullah dzalika fil manam. Itu semua dilihat oleh Rasulullah waktu tidur. Wa ru'yal anbiya haqqun.
mimpi para nabi adalah benar. Wa fil hadis qala Amr, sami'tu Ubaid bin Umair yaqul, aku mendengar Ubaid bin Umair mengatakan ru'yal anbiya haq, mimpi nabi adalah benar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Rasulullah sendiri pernah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 6 dan 40 bagian kenabian. Tuh, jangankan mimpi nabi, mimpi kita saja dibenarkan oleh Rasulullah, kadang benar, kadang ya. Kan bukan mimpi kita saja, kan pernah Fir'aun juga mimpi kan? Fir'aun mimpi kan? Nah, kemudian ditakwil, wah akan terjadi begini-begini. Ya, dia nanti kerajaanmu akan runtuh oleh seseorang dari Bani Israel. Itu ditakwil. Padahal itu mimpi Fir'aun. Dan Fir'aun orang kafir. Berarti Fir'aun kafir aja mimpinya benar, apalagi mukmin. Nah, kata Rasulullah, mimpi mukmin itu 1/46. Berarti 46 mimpi yang benar 1. Mungkin ya. Qala Nawawi, qala khitabi hadzal hadis tauqidun li amril ru'ya wa ta'qiqu manzilatiha. Kata An-Nawawi, hadis ini menguatkan persoalan mimpi dan posisinya. Wa qala inna makanat juz'an min ajza'in nubuwah fi haqqil anbiya duna ghairihim. Bahwa mimpi seorang mukmin biasa itu satu ya dari 46 kenabian. Contohnya saudara, yang pernah saya dengar mimpi pengurus masjid Nabawi ya, pengurus masjid Nabawi tentang keselamatan kuburan Nabi ya, karena pada waktu itu orang Yahudi nyewa tempat di luar haram, kemudian dia ngebor, ngegerowongi, membuat lorong yang diarahkan kepada Masjid Nabawi. Nah ini pengurus masjidnya mimpi berulang-ulang. Semula dia mengira ini hanya sekedar bunga tidur lah. Tapi karena berulang-ulang dia penasaran, dia selidiki tentang kubur Nabi. Itu hampir lubangnya masuk ke kubur. Dan itu di abad kita loh. Di zaman kita, bukan zaman dulu. Abad kita. Sejarah itu ya. Sehingga kenapa sekarang kubur Nabi itu dibuat sedemikian ketat. Kita nggak boleh ngelihat seperti kuburan sahabat gitu. Nggak bisa. Di kerangkeng, berlapis itu. Kemudian ada radarnya. Kalau lapis tertentu keinjak dia bunyi. Dibuat sedemikian itu. Sekarang ini kita hanya ngintip doang sekarang. Ya, kita kembali ke sini. Wa inna makana, kita terus ya. Wa an Aisyah. Aisyah bercerita, qalat kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah ar-ru'ya shadiqah. Awalnya Rasulullah sebelum menjadi rasul itu diawali dari mimpi-mimpi. Ya. Jadi Rasulullah menjadi nabi pun diawali mimpi-mimpi yang benar. Jadi setiap beliau mimpi menjadi kenyataan. Anda nggak pernah mimpi menjadi kenyataan? Pernah nggak mimpi jadi kenyataan? Selain kencing. Mimpi kencing ya benar basah itu. Maksudnya Rasulullah pernah mimpi terus di alam nyata ada gitu. Mimpi begini, benar gitu. Ya. Fakana la yara ru'yan ila ja'bi misla falaki subhi. Nah, maka Rasulullah tidak pernah mimpi melainkan nanti setelah sadar dia akan melihat seperti falak subuh. Jadi subuh datang, kan subuh datang kan pasti. Ya. Apa yang dimimpikan oleh Rasulullah selalu menjadi kenyataan. Jadi Rasulullah sendiri sudah, pas. Itu sebelum beliau dilantik menjadi Rasul. Nah, hal-hal yang sifatnya luar biasa dialami oleh calon Rasul
Dalam bahasa akidah itu namanya irhas. Nah, jarang diungkap ya. Contohnya Nabi pernah dimutilasi kalau ibaratnya. Teman-teman yang lihat waktu dirawat Halimatus Sa'diyah Jadi beliau diasuh tuh di satu kampung yang bersih ya, udaranya masih bagus. Itu ketika main dengan teman-temannya itu, teman-temannya berlari-lari ya, melapor kepada Ibu Sa'diyah ini bahwa Muhammad ada yang ngejahatin. Mereka melihat darah dibuka sini. Tapi ketika ibunya datang, nggak ada apa-apa, waras, nggak ada apa-apa. Tapi karena ini bahasanya bahasa menakutkan, maka dipulangin oleh Halimah. Waduh, saya nggak mau risiko nanti kalau ada apa-apa gimana. Nah itu. Dan sekali lagi, dada beliau dibelah menjelang Isra Mi'raj. Dibelah lagi. Katanya di-upgrade, ya, sehingga tidak ada lagi rasa dengki, emosi, setan tidak bisa masuk. Ya, diri Rasulullah. Maka dugaan keras karena di-upgrade inilah ya, sehingga beliau secara fisika itu tidak hancur ketika terbang. Karena menurut fisika itu benda bergerak dengan kecepatan tinggi menabrak udara itu terbakar, hancur. Ya, dengan kecepatan seperti itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus Sidratul Muntaha kan jaraknya berapa kita nggak tahu tuh. Sidratul Muntaha kan lebih dari sedetik kan 330 kilo ya kecepatan cahaya kan burak itu kan cahaya. Nah, kita kembali sini. Aisyah sendiri bercerita setiap apa yang dimimpikan Rasul itu selalu menjadi kenyataan. Itu terjadi menjelang beliau menjadi nabi. Qala Ibnu Hajar awal mubtada'at min ijadil wahyi rus'a. Wa qala minal wahyi yakni ilaihi wa huwa ikhbaru am'arahu min dala'i nubuwati min ghairi ayyuhiya ilaihi. Jadi kalau melihat sikap Rasulullah, memang kadang-kadang orang kalau nggak ngerti itu akan menganggap nggak waras. Ya karena banyak perilaku yang di luar kebiasaan gitu. Contohnya beliau tidur tiba-tiba bangunnya tertawa. Dan sahabat mau udah beriman. Kenapa ya Rasulullah tertawa? Barusan saya mimpi. Melihat begini. Tapi apa yang disabdakan itu selalu menjadi kenyataan. Ya Rasulullah, saya bermimpi ada seorang di antara kita ya membawa kuda melawan arus laut. Menyeberangi lautan katanya dengan kuda. Luar biasa. Nah, bibinya ini ngomong, doain gak ya Rasulullah, saya orangnya. Kata bibinya. Doain gak ya, mudah-mudahan saya orangnya. Mungkin itu omongan, sekedar omongan gitu ya. Karena dia tidur, begitu bangun tertawa. Rasulullah kan, orang jelas mungkin. Tapi kan orang beriman bahwa Rasulullah nggak mungkin perilakunya ngawur gitu, nggak mungkin. Doain ya saya menjadi orangnya. Memang kamu nanti akan terlibat. Nah setelah Rasulullah wafat beberapa puluh tahun kemudian ada ekspedisi perang. Nah bibinya ini ikut. Bibinya ikut. Itu memang menyeberang laut, tapi karena kudanya ini nyepak, jadi dia jatuh tenggelam si bibinya. Itu kejadian. Waduh, ya takwil Rasulullah dulu. Rasulullah yang nyatakan itu benar. Jadi semua yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar. Contohnya dia lagi ngapak, mau buat kondak kan, buat kondak untuk parit, menahan serangan musuh kan. Begitu terpercik api, waduh, Paris akan dikalahkan. Kemudian ngapak lagi,
Romawi terkalahkan. Padahal itu dua negara adidaya dan umat Islam belum menang, belum foto, belum. Makanya orang, mungkin kata orang gendeng kali. Mana mungkin seperti sekarang lah kalau dicontohkan oleh Pak Prabowo itu. Ngapak. Sebentar lagi Amerika kalah. Sebentar lagi Cina. Ngelamun tak Pak? Itu kan mungkin begitu. Itu zaman dulu begitu, tapi karena orang sahabat melihat Rasulullah ini adalah benar, mereka nggak ngomong ngawur, pasti benar. Coba kelakuan apa yang aneh dari Rasulullah itu disikapi sahabat dengan tasdik. Yang paling kan aneh itu kan Isra Mi'raj, ya kan? Maka ini menjadi peluang paman Nabi untuk menyampaikan kepada Abu Bakar Siddiq, pasti dia nggak percaya. Aneh bener. Semalam pergi ke satu tempat jauh, belum pagi udah pulang. Wah ini tak sampai ini perbuatan yang nyeleneh ini. Nah, Abu Bakar bertanya, itu yang cerita Rasulullah? Iya. Muhammad, benar. Nggak bohong, enggak. Yang lebih dari itu saya percaya. Jadi tertutup itu. Bagaimana saudara itu? Ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Anda bisa bayangkan kenapa orang menuduh Rasulullah itu gila. Itu gara-garanya begitu. Jadi gila, istilah gila ini. Kan menurut kita, gila itu menurut kita ya. Coba Anda berani nggak ke rumah sakit gila? Orang yang gila itu, gila, berani nggak? Nggak berani. Yang gila kamu, katanya. Kenapa kita sebut gila? Karena dia punya perilaku yang berbeda dengan kita. Ya, jadi maksudnya kaitannya dengan Rasulullah. Kenapa Rasulullah disebut gila? Karena orang itu nggak nalar gitu. Hah? Iya, nggak masuk akal dia, masuk akal yang nuduh. Aneh ini, kok bisa begitu? Itulah sebabnya orang menolak risalah Rasulullah. Jadi secara manusiawi ya, wah masa iya sih? Gitu. Dalam waktu relatif singkat saja, beliau bisa memimpin negara adidaya 23 tahun. Kita bandingkan dengan Indonesia yang 80 sekarang. Mau keluar menjadi negara berkembang, menjadi negara maju aja belum bisa. Kita cita-cita 100 tahun nanti. Bayangin, Rasulullah tempuhannya 23 tahun. Bagaimana orang nggak gidek-gidek gitu, nggak mungkin kayaknya. Nah itulah mukjizat. Ya, bagaimana sahabat ketika kalah perang Uhud, tuh mereka kalah karena indisipliner ya, pasukan 50 pemanah suruh jangan turun kecuali izin, mereka turun. Tapi itu kalah cuma sehari loh, kalahnya cuma sehari. Besoknya Rasulullah berangkatkan lagi. Ada yang nggak ikut pada perang Uhud, merasa bersalah ya, nggak boleh. Yang boleh ikut yang kemarin perang, yang kemarin kalah. Ya, yang luka-luka. Kan mereka luka-luka belum sembuh. Coba kalau saudara temannya, kenapa kita nggak dijadikan teman Nabi, itu mungkin begitu. Ya kalau Anda bertanya, kenapa Allah tidak takdirkan kita menjadi sahabat Nabi? Barangkali Anda bermimpi pengen jadi sahabat Nabi. Kira-kira digituin gimana? Kemarin masih abuh itu ya, bengkak. Suruh berangkat lagi. Sehingga orang-orang yang menjadi musuh Rasulullah mengira ini nggak waras lagi. Udah jelas-jelas kalah, nekat. Ini bukan orang ini, udah keluar dari orang. Ini orang udah setor nyawa. Maka mereka udahlah, kita sing waras ngalah. Kata mereka begitu. Akhirnya tinggalkan. Udah, kalau ngelawan orang begini, ya itu sudah nggak mungkin. Makanya saya pernah bertanya kepada polisi, Pak, kenapa teroris yang dikawal oleh Anda sekalian itu harus dirantai? Kan dia nggak punya senjata, teroris tuh. Kalau dibawa tuh, kenapa harus dirantai kaki tangan? Anda sendiri bawa senjata.
Pertama, dia dirantai, Anda enggak. Yang kedua, dia nggak bersenjata, Bapak bersenjata. Kenapa? Karena mereka ini udah nggak mikirin hidup. Jadi mereka udah nggak mikir hidup. Kalau kami masih berpikir. Nah, itu saya dapat tuh. Rumus dari dia. Jadi saya kan suka belajar tuh, mengamati, ya, bergaul dengan polisi-polisi ini. Kenapa begitu? Nah, dia ngomong begitu. Sampai dia ngomong, model kamu ini harusnya model orang yang harus dibungkus. Enak aja saya bilang. Main bungkus. Sekarang kalau dulu Bapak gituin saya, sekarang tolong saya. Iya, saya akan tolong. Ceritanya gitu. Kita kembali ke sini. Kadzalika ru'yan Fatha Makkah. Begitu juga Rasulullah pernah memimpikan Fathu Makkah. Ini terdapat dalam surat 48 ayat 27. Ya. Jadi memang firman Allah tapi bahasanya mimpi. Nah, ini surat 48 ayat 27. Allah berfirman, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya. Sungguh-sungguh Allah membenarkan Rasulnya mimpinya bil haq, dengan benar. Jadi Rasulullah memimpikan bisa menundukkan Mekah tanpa pertumpahan darah. Bagaimana mungkin merubah orang marah menjadi ramah? Anda pernah coba nggak pada anak? Anak aja dulu. Anak yang emosi sama kita rubah jadi tertawa. Kalau Anda bisa, berarti Anda kemungkinan jadi sahabat Rasul. Ya kan? Jadi orang marah, benci pada Rasul, tapi bisa menjadi tertawa. Menerima. Tidak ada orang Arab yang dulu memusuhi Rasul, melainkan mereka masuk Islam. Maka Allah menggambarkan, yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Wa ra'aitan nas, kamu lihat orang-orang berbondong-bondong daftar untuk masuk Islam. Antri untuk masuk Islam. Itu ketika Fathu Makkah. Padahal mereka adalah pembenci-pembenci. Ya, kurang apa akhlak jelek mereka kepada Rasulullah sampai dikasih duri, dikasih kotoran, waktu sujud dikasih kotoran, sampai Fatimah, sampai enggak miris itu. Yang berani ngambil itu Fatimah. Kotoran dari kepala Rasulullah. Saat beliau sujud dikasih kotoran. Orang lain nggak berani, takut diserang. Nah itu. La tadkhulunnal masjidil haram, kamu akan masuk ke Masjidil Haram insya Allah. Jika Allah menghendaki, aminin, dalam keadaan aman, tidak perang. Muhallikina ru'usakum, kamu akan mencukur kepalamu, wa muqassirin, dan memendekkan. La takhafun, kalian tidak akan takut. Fa'alima ma lam ta'lamu, maka dia mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Faja'ala min duni dzalika fathan qariban, Allah akan menjadikan futuh yang sebentar lagi. Wala Qurtubi hadza wala qatada kana Rasulullah ra'a fil manam annahu yadkhulu Makkah ala hadis sifah. Bahwa semua ini ya berasal dari mimpi Rasulullah akan masuk ke Mekah. Nah, ketika Rasulullah menentukan Fathu Makkah, ternyata diadang di Hudaybiyah. Ya kan? Ini membuat Umar bin Khattab mangkel. Katanya futuh. Kan kita bayangin aja, kita berjalan dari Jakarta, katakanlah mendekati Surabaya. Batal. Wah, itu kan godok itu. Ya Allah. Kenapa kita nggak serang saja? Akunya Rasulullah, ya Umar. Kita ini kan mukmin, mereka kafir. Katanya Allah akan menolong kita. Iya. Saya ini Rasulullah, ya Umar. Jadi saya nggak boleh memaksakan semau saya. Nggak serang aja. Pada greget itu. Ya, sampai nulis ini perjanjian dari Muhammad Rasulullah. Jangan tulis Muhammad Rasulullah. Kan kami ini kalau menulis Anda Rasulullah ya udah beres. Justru kami mempertanyakan Anda bukan Rasul. Jadi tulis Muhammad. Itu bikin greget itu.
Ya, Umar pengen udah meluap tuh, mau diserang aja. Aku ini Rasulullah. Nah, akhirnya terjadilah perang perjanjian Hudaybiyah, ya, maka Rasulullah kemudian menang tanpa pertumpahan darah. Ini yang dikagumi oleh orang, kudeta tanpa darah. Itu jarang terjadi. Ya, kita aja tidak kudeta tapi darah mengalir di Indonesia. Ya kan? Kerusuhan kemarin kan? Nah, tapi Anda lihat Cilegon aman kan? Ya kan? Serang aja nggak aman. Di zaman tahun berapa kemarin? 2016 ya? 97 ya? Amannya itu sampai ke Balaraja. Amannya. Tuh. Karena apa? Orang-orang tua Cilegon itu masih kuat. Mereka mengatakan kalau mau buat rusuh di tempat lain aja, jangan di tempat sendiri. Untuk tokoh-tokoh yang bukan muslim, dimintain rondanya. Mereka dimintain akomodasinya. Ya mereka nurut. Selamat. Kan di Cilegon nggak ada tulisan saya pribumi, nggak ada. Nggak ada penghancuran, nggak ada. Ya, tapi Balaraja ke sana Anda lihat. Nah, kemarin ini sudah sampai ke Serang. Serang kena. Ya, walaupun itu sepertinya gaib, siapa pelakunya, siapa dalangnya nggak tahu. Sampai sekarang. Ya, tapi beliau tidak menghadapi semua itu dengan emosi. Dugaan saya salah. Saya mengira orang pertama ini akan mengerahkan kekuatan dengan emosinya, tapi ternyata tidak. Beliau bermain cantik, dipreteli satu persatu. Satu persatu siapa pelakunya. Tuh. Alhamdulillah. Jadi Indonesia ini memang kalau tidak dijaga itu akan terjadi seperti itu. Yang kedua, fadlu wa masjid syuhada indallah. Menjelaskan inspirasi dari hadis tadi, menjelaskan tentang posisi syuhada. Ya, syahid. Sekali lagi dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan materi tentang jihad itu tetap harus dilanjutkan. Cuma kita bukan tujukan buat kita, tapi kepada teman-teman kita yang menjadi prajurit sekarang, ya, supaya kita memberikan semangat pada mereka. Jadi kalau kita mematikan jihad, itu artinya kita memadamkan api mereka untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Ya. Jadi mereka kita harus hargai. Insya Allah kalau terjadi seperti tahun 45, prajurit kita ini sudah siap sama siapnya, ya, karena sudah diakui oleh negara lain. Dari sisi pelatihan kita cukup. Tuh, jadi kita harus hargai, jaga mereka, kedisiplinan mereka, ya. Apalagi mereka sudah tidak boleh berbisnis, ini harus kita akui, kita jaga dengan baik. Makanya sekarang mereka merakyat. Yang terakhir, min asalabi dakwah targhib. Salah satu uslub dakwah adalah menggembirakan. Nah, itu. Jadi kalau ada berita-berita yang menggembirakan seperti tadi, ya, pahala untuk orang yang berjihad di jalan Allah, ya, kita harus diberitahu sehingga kita bisa memilih mana yang berpahala tinggi, mana yang rendah. Tuh. Karena kita dihadapkan pada umur, kuota kita mau habis, jadi kita harus pandai-pandai milih mana yang bernilai tinggi, mana yang bernilai rendah. Kita pilih yang tinggi. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga masa depan anak kita cerah, penuh berkah, serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan solihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.